Selamat siang anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu pada hari Senin tanggal 23 November 2020. Apa kabar kalian semua hari ini? Baik, Bu. Oke, sebelumnya Ibu minta kalian untuk mengisi daftar hadir. Ibu sudah kirim di Google Classroom ada linknya di sana. Bisa lihat ya link daftar hadir ini ya. Oke, nanti ya Ibu sudah kirim linknya di Google Classroom. Silahkan kalian untuk mengisi daftar hadir di sana. Bisa mengerti ya? Bisa, Bu. Dan sekarang bisa dengar suara Ibu? Bisa dengar suara Ibu? Bisa, Bu. Bisa, Ibu. Bagaimana dengan jaringan di rumah kalian masing-masing? Apa jaringannya bagus? Bagus. Oke, jadi Ibu berharap semua berada di tempat yang jaringannya bagus. Ibu ingatkan untuk mikrofon tuh masing-masing dimatikan. Nanti setelah atau diizinkan untuk berbicara, baru dihidupkan mikrofonnya. Bisa mengerti ya? Bisa mengerti semua ya? Iya, Ibu. Sebelumnya, sebagai rasa cinta kita kepada tanah air kita Indonesia, kita bersama-sama menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Ibu share screen dulu lagunya. Nah, Ibu. Oke, terima kasih untuk kita semua. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Ibu minta salah satu dari kalian untuk memimpin kita dengan doa. Ibu minta Titin untuk memimpin kita dengan doa. Titin, silahkan. Marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Titin. Sekarang Ibu mau bertanya, pada minggu sebelumnya kita sudah mempelajari tentang reproduksi pada virus. Apa di antara kalian ada yang masih ingat tentang cara virus bereproduksi? Lisa? Secara litik dan secara lisogenik. Oke, jadi menurut Lisa, reproduksi virus ada dua cara, itu secara litik dan secara lisogenik. Ya, betul sekali Lisa. Jadi virus bereproduksi secara litik dan secara lisogenik. Itu kita sudah mempelajari materi pada minggu sebelumnya. Ibu tayangkan sebuah gambar. Ibu harap kalian semua untuk menyimak gambar. Bisa lihat gambar yang Ibu share screen ini? Bisa, Bu. Oke, ada yang pernah lihat gambar seperti ini? Catherine? Pernah, tuh. Ya, menurut Catherine, kira-kira ini gambar apa, Catherine? Pita merah. HIV. Pita merah. Pita merah ini kira-kira lambang dari apa? Melambangkan darah yang menjadi tempat berkembang virus HIV dan juga melambangkan semangat untuk melawan virus HIV ini. Ya, jadi
Betul sekali ya, Catherine. Jadi ini adalah pita merah yang melambangkan tentang HIV. Kenapa dipilih pita merah? Karena pita merah ini melambangkan darah, di mana HIV akan berkembang di dalam darah, tadi sel darah ya. Selain itu juga HIV ini melambangkan kegigihan atau semangat orang untuk mencegah penyakit HIV/AIDS ini. Jadi penyakit HIV/AIDS ini merupakan salah satu jenis penyakit yang disebabkan oleh virus ya. AIDS ini disebabkan oleh virus, virus itu namanya HIV. Jadi hari ini kita akan mempelajari materi tentang peranan pada virus ya. Kita akan pelajari peranan pada virus, baik peranan yang menguntungkan maupun peranan yang merugikan. Ibu share screen dulu tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model discovery learning, peserta didik mampu menganalisis struktur, replikasi, dan peran virus dalam kehidupan, serta terampil melakukan kampanye tentang bahaya virus dalam kehidupan, terutama bahaya AIDS, berdasarkan tingkat virulensinya, sehingga siswa dapat membangun kesadaran akan kebesaran Tuhan Yang Maha Esa, jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, responsif, dan proaktif. Jadi itu tujuan pembelajaran kita hari ini dengan indikator pencapaian kompetensinya. Itu yang pertama, menguraikan peranan virus yang menguntungkan dalam kehidupan sehari-hari, menguraikan peranan virus yang merugikan baik pada tumbuhan, pada hewan maupun pada manusia, kemudian mengidentifikasi ciri-ciri orang yang telah terinfeksi HIV, kemudian menjelaskan bagaimana upaya pencegahan virus HIV/AIDS ini. Kemudian untuk keterampilannya tuh diharapkan kalian dapat membuat poster tentang bahaya AIDS dan akan dimuat di majalah dinding pada sekolah kita. Bisa mengerti? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Nah, Oke, jadi itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Mengapa kita harus penting, mengapa kita harus belajar tentang peranan virus ini. Jadi peranan virus ini sangat bermanfaat untuk kita pelajari supaya kita bisa tahu bagaimana ciri-ciri orang yang menderita HIV atau bagaimana jenis-jenis penyakit yang disebabkan oleh virus. Terlebih lagi pada saat sekarang kita tengah dilanda virus apa sekarang? Yang lagi viral sekarang, yang kita lagi perjuangkan untuk melawannya, virus apa? Virus corona. Corona, ya. Jadi mengapa kita menjadi penting atau mengapa kita harus belajar tentang peranan virus ini? Karena kita selain kita mengetahui tentang virus HIV, tentang virus-virus atau penyakit lain disebabkan oleh virus HIV, terutama saat sekarang kita sedang berjuang untuk melawan virus corona ini, sehingga kita menjadi tahu bagaimana ciri-ciri orang yang menderita virus corona, bagaimana gejalanya, kemudian bagaimana cara kita mencegahnya supaya kita tidak atau kita terhindar dari virus corona ini. Jadi virus tidak hanya merugikan, tetapi dia juga ada yang menguntungkan. Virus itu tidak ada yang merugikan, tidak hanya merugikan, tetapi ada yang menguntungkan. Jadi sangat bermanfaat untuk kita mempelajari tentang peranan virus. Kemudian sangat bermanfaat juga untuk kita mempelajari ciri-ciri orang yang menderita HIV, kemudian bagaimana cara untuk mencegah atau upaya pencegahan terhadap penderita HIV/AIDS ini. Bisa mengerti ya? Bisa mengerti? Bisa, Bu. Bisa ya? Oke. Bisa, oke. Kira-kira dari gambar ini menunjukkan tentang apa ini? Katisa. Tentang orang yang menderita cacar, penyakit pada tumbuhan, ayam yang terkena penyakit. Ada orang yang cacar, ada tanaman atau yang kena penyakit, ada orang yang penyakit cacar. Ibu share screen sebuah video dulu.
bersin-bersin lagi. Kita jadi nggak bisa sekolah dan nggak bisa kumpul sama teman-teman karena nanti mereka juga bisa ketularan. Kadang kalau kita maksain masuk sekolah malah suka dijauhin karena dibilang nyebar penyakit atau yang lebih gawat. Oke, sudah lihat gambar tadi ya, video tadi ya? Oke, kira-kira dari video tadi itu tuh video menurut kalian tuh video tentang apa itu? Atau apa kalian pikirkan tentang video tadi itu? Selain gambar tadi, video tadi yang kalian amati, apa yang kalian pikirkan tentang video itu? Silakan Kak Tisa. Oke Kak Tisa. Silakan. Menurut Kak Tisa, seseorang yang menderita penyakit influenza. Oke, kira-kira penyakit influenza tadi disebabkan oleh virus atau bakteri atau apa menurut kalian? Imin? Disebabkan oleh bakteri. Menurut Imin disebabkan oleh bakteri. Ada yang lain? Hidupkan mikrofon. Disebabkan oleh virus. Oke, betul sekali ya Kak Tisa. Jadi influenza itu adalah penyakit yang disebabkan oleh virus. Itu virus influenza. Oke, sekarang dari gambar yang kalian amati tadi, kemudian dengan video yang sudah kalian simak, masing-masing orang silahkan tuliskan pertanyaan-pertanyaan yang ingin kalian diskusikan atau permasalahan-permasalahan yang kalian temukan, baik pada gambar tadi, mungkin gambar kalian penasaran gambar tentang apa, kemudian ada orang yang bintik-bintik merah itu kira-kira kenapa. Jadi masing-masing orang silahkan tuliskan pertanyaan-pertanyaan atau permasalahan-permasalahan kalian. Setelah itu silahkan ke grup WA kalian yang sudah kalian bentuk itu, ada 2 kelompok. Bisa mengerti ya? Ke grup WA kalian yang sudah kalian bentuk di sana. Kemudian di sana kalian sepakati dari pertanyaan-pertanyaan yang setiap anggota kelompok kemukakan, kalian sepakati pertanyaan-pertanyaan apa atau pertanyaan-pertanyaan mana yang akan kalian bahas bersama di sana. Bisa mengerti ya? Bisa, Bu. Oke. Jadi kalian sepakati bersama dulu pertanyaan mana akan kalian bahas. Setelah kalian sepakati bersama, silahkan kalian diskusikan bersama. Ada referensinya, Ibu sudah kirim. Ada PowerPoint, ada modul, kemudian ada beberapa video juga sudah Ibu kirimkan di Google Classroom. Ibu share screen. Ada PowerPoint di sana ya, Ibu sudah kirim. Kemudian ada modul juga, Ibu sudah kirim juga di sana. Kemudian ada beberapa video sudah Ibu kirim di Google Classroom. Jadi silahkan kalian lihat modulnya, kalian lihat PowerPoint-nya, ada videonya. Silahkan kalian lihat sebagai referensi kalian untuk berdiskusi. Sekarang silahkan kalian berdiskusi dalam kelompok masing-masing di WA Group. Setelah itu kita akan presentasi bersama hasil diskusi dari kalian, dari kelompok kalian masing-masing. Bisa mengerti ya? Bisa, Bu. Sekarang Ibu persilahkan kalian untuk diskusi di dalam kelompok. Ibu persilahkan. Oke, Ibu rasa waktunya cukup. Sekarang masing-masing kelompok silahkan presentasi hasil diskusi kalian. Ibu sudah lihat di WA Group kalian. Ibu bantu share screen jawaban dari kalian masing-masing ya.
kelompok 1, Ibu persilahkan untuk melaporkan hasil diskusinya. Ibu persilahkan kelompok 1, kira-kira dari hasil diskusi kalian, pertanyaan-pertanyaan apa saja atau permasalahan-permasalahan apa saja yang kalian temukan di dalam kelompok kalian masing-masing. Ibu persilahkan. Kelompok 1, kelompoknya Lisa. Nomor 1, jelaskan peranan virus yang menguntungkan. Membuat vaksin, membuat antitoksin, melemahkan bakteri patogen. Kedua, jelaskan peranan virus yang merugikan. Pada manusia menyebabkan penyakit SARS yang disebabkan oleh coronavirus yang menyerang sistem pernapasan. Ebola disebabkan oleh Ebola virus yang menyerang sel-sel pertahanan tubuh. Polio disebabkan oleh poliovirus yang menyebabkan kelumpuhan karena menyerang selaput otak dan selaput saraf. Pada hewan menyebabkan penyakit flu burung, tumor pada ayam, rabies. Pada tumbuhan, penyakit yang menyerang tumbuhan bit. Penyakit batang kerdil disebabkan oleh virus tungro. 3. Sebutkan ciri-ciri orang yang menderita AIDS. Sariawan, sakit kepala, kelelahan, radang tenggorokan, hilang nafsu makan, nyeri otot. Bagaimana cara pencegahan penularan AIDS? Hindari seks bebas. Jangan gunakan jarum suntik bergantian. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih Lisa yang sudah melaporkan hasil diskusi dari kelompok 1. Oke, sekarang kita lanjut pada kelompok yang kedua, akan melaporkan hasil diskusinya. Di sini juga Ibu sudah lihat di WA grup kalian, Ibu bantu kalian untuk bisa melaporkan. Ibu sudah merangkum semua hasil diskusi kalian, jadi tinggal Ibu bantu untuk share screen di sini. Silahkan kelompoknya Titin tadi. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Nomor 1, sebutkan peranan virus yang merugikan. 1. Pada tumbuhan. Penyakit menyerang tumbuhan bit disebabkan oleh BYV. Daun menggulung, penyakit yang menyerang tumbuhan tembakau, kapas, dan lobak disebabkan oleh virus TYMV. Penyakit batang kerdil disebabkan oleh virus tungro. Mosaik, penyakit yang disebabkan oleh virus TMV. 2. Pada manusia menyebabkan penyakit SARS disebabkan oleh coronavirus yang menyerang sistem pernapasan. 2. Ebola disebabkan oleh Ebola virus yang menyerang sel-sel pertahanan tubuh. 3. Herpes yang disebabkan oleh herpes simplex. Influenza disebabkan oleh
virus yang menyerang sistem pernapasan bagian atas. Polio disebabkan oleh poliovirus yang menyebabkan kelumpuhan karena menyerang selaput otak dan selaput syaraf. AIDS disebabkan oleh virus HIV yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Ketiga, pada hewan menyebabkan penyakit flu burung, penyakit pada unggas yang disebabkan oleh avian influenza, tumor pada ayam yang disebabkan oleh virus RSV, tetelo penyakit yang menyerang unggas penyebabnya virus NCD. Rabies penyakit pada kucing dan monyet disebabkan oleh rhabdovirus. Lanjut, Titin. Nomor 2, sebutkan ciri-ciri orang yang menderita HIV. 1. Demam. 2. Sakit kepala. 3. Sakit perut. 4. Sakit tenggorokan. 5. Pembengkakan kelenjar. 6. Berat badan menurun drastis. 7. Sistem kekebalan tubuhnya menurun. Nomor 3. Upaya pencegahannya. 1. Biasakan hidup sehat dan bersih. 2. Tidak berhubungan intim dengan lebih dari satu pasangan. 3. Gunakan kondom saat berhubungan intim. Oke, itu hasil diskusi dari kelompok 1 dan kelompok 2. Kita tepuk tangan bersama. Oke, terima kasih untuk Titin yang sudah mewakili kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Dan tadi kelompok 1 sudah dipresentasikan oleh Lisa. Oleh Lisa tadi, terima kasih sudah mewakili kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Hari ini hasil diskusi kalian sangat bagus. Terima kasih kalian sudah aktif dalam diskusi dalam kelompok kalian masing-masing. Oke, sebelumnya Ibu minta dari hasil diskusi kalian, Ibu minta salah satu dari kelompok kalian ada yang bisa menyimpulkan hasil diskusi kita hari ini. Ibu persilakan, kelompok mana? Ibu persilakan. Kelompoknya Lisa mungkin bisa minta bantuan anggota kelompoknya. Imin? Kesimpulannya, virus ada yang menguntungkan dan yang merugikan. Yang menguntungkan salah satunya adalah pembuatan vaksin. 2. Yang merugikan dapat menyebabkan penyakit baik pada manusia, hewan, dan tumbuhan. 3. Ciri penderita HIV pada umumnya adalah berat badannya menurun drastis dan sistem kekebalan tubuhnya juga menurun. 4. Cara pencegahan, hindari seks bebas, tidak menggunakan jarum suntik bergantian, hindari kontak fisik dengan penderita. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih untuk kelompoknya Lisa yang diwakili oleh Imin sudah menyimpulkan hasil diskusi kita secara keseluruhan pada hari ini ya. Jadi seperti sudah disampaikan oleh Imin tadi, bahwa virus ada yang menguntungkan, ada yang merugikan. Yang menguntungkan tadi bisa membuat vaksin, dan yang merugikan tadi adalah bisa menyebabkan penyakit. Kemudian salah satu upaya untuk pencegahan virus HIV tadi adalah hindari
pergaulan yang bebas. Kemudian ciri orang yang menderita HIV/AIDS tadi adalah menurunnya sistem kekebalan tubuh dan berat berat badannya akan menurun secara drastis ya. Itu adalah ciri dari orang yang menderita HIV/AIDS. Baik, untuk kalian para remaja, Ibu ingatkan supaya hati-hati dalam pergaulan, supaya kalian terhindar dari yang namanya penyakit AIDS ini ya. Jadi terbiasa untuk selalu hidup sehat, selalu menjaga kebersihan, supaya kita semua terhindar dari penyakit yang disebabkan oleh virus, kemudian penyakit HIV/AIDS ini, terutama kalian setelah kita berdiskusi bersama untuk menghilangkan rasa kejenuhan kalian, kita rileks sedikit. Ibu tayangkan sebuah video ya, Ibu minta kalian semua untuk menyimaknya. Kita menonton bersama. Masker akan pakai masker. Tutup hidung, tutup mulut dengan masker. Hindari virus ganas si COVID-19. Ayo tutup mulut hidung dengan masker. Tepuk virus corona. Bentuknya seperti bola, berambut dan bernyawa. Hati-hati, jangan terkena virus corona, sangat berbahaya. Oke, sekarang lebih rileks ya, lebih santai toh? Ya, Bu. Bukan sekedar video saja, itu ada peringatan untuk kita, ada nilai positif untuk kita ya, supaya kita lebih berhati-hati, selalu menggunakan masker, jaga jarak, kemudian menghindari kerumunan, karena virus corona sekali Oke, setelah kita berdiskusi, Ibu minta di antara kalian siapa yang bisa menyimpulkan hasil atau menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Ibu minta salah satu dari kalian untuk menyimpulkan pembelajaran kita secara keseluruhan pada hari ini. Gary mungkin mau berbicara, Ibu silakan. Ternyata virus tidak hanya merugikan saja, tetapi ada yang menguntungkan juga, yaitu pembuatan vaksin antitoksin sebagai alat diagnosis. Oke, jadi menurut Gary tadi, kesimpulan dari Gary bahwa virus tidak hanya merugikan, tidak hanya menyebabkan penyakit baik pada hewan, baik pada tumbuhan maupun pada manusia, tapi virus juga ada yang menguntungkan, yaitu bisa dapat membuat vaksin, dapat membuat antitoksin, kemudian sebagai alat diagnosis. Terima kasih Gary yang sudah menyimpulkan pembelajaran kita sepanjang menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Sekarang Ibu minta dari kalian kira-kira ada hal menarik apa yang kalian dapatkan setelah kalian mempelajari materi kita hari ini tentang peranan virus, tentang virus HIV, kemudian ciri orang menderita HIV dan upaya pencegahannya. Kira-kira hal menarik yang kalian peroleh dari materi kita hari ini apa? Ibu persilakan. Ada yang mau berbicara? Sinta mungkin? Silakan. Saya mendapat pengetahuan bahwa vaksin itu ternyata virus yang dilemahkan. Iya, Ibu. Jadi sebelumnya terima kasih Sinta yang sudah merefleksi. Sinta menyampaikan bahwa hari ini Sinta mendapat pengetahuan baru, bahwa Sinta baru tahu kalau virus itu ternyata vaksin itu ternyata virus yang dilemahkan. Terima kasih Sinta. Sebelumnya Ibu minta kalian untuk post test. Ibu sudah kirim linknya di Google Classroom. Ibu sudah kirim linknya di sana. Jadi silahkan kalian mengerjakan soal di sana.
Ada 10 nomor ya. Linknya ada di ini. Ibu sudah kirim ke Google Classroom. Jadi silakan kalian untuk kerjakan soal post testnya di Google Classroom. Bisa mengerti ya? Bisa, Bu. Kira-kira ada usulan apa untuk pembelajaran kita ke depannya supaya lebih baik lagi? Lisa? Video pembelajarannya ditambahkan, mempersiapkan paket data, menguasai materi, dan jaringan yang baik. Oke, kalau untuk, terima kasih Lisa, kalau untuk video pembelajaran Ibu rasa Ibu sudah kirim di Google Classroom ya, jadi silakan buka di Google Classroom. Kemudian untuk paket data Ibu usahakan bisa usul ke pihak sekolah supaya kalian diberikan pulsa data. Kemudian untuk jaringan Ibu tidak bisa bantu karena kita semua tergantung pada orang yang berwenang. Jadi Ibu tidak punya wewenang untuk mengatasi kalau jaringan yang tidak baik ya. Jadi kita semua ini berharap supaya pembelajaran kita ke depannya jaringan semakin bagus, supaya yang bisa ikut Zoom bukan hanya 4-5 orang begini, tetapi Ibu berharap semua bisa ikut Zoom ya. Jadi sekali lagi terima kasih untuk kalian semua yang hari ini sudah mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Untuk teman-teman yang lain mungkin tidak bisa masuk karena sesuatu dan hal lainnya, terutama pasti karena paket data dan jaringan. Jadi baik, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, Ibu ada beri tugas di Google Classroom tentang untuk membuat poster tentang bahaya virus HIV/AIDS ya. Jadi buat sebaik mungkin supaya ditempelkan di majalah dinding kita di sekolah. Bisa mengerti ya? Oke. Kemudian untuk minggu berikutnya, minggu depan, pertemuan pada minggu berikutnya, kita akan memasuki materi yang baru, itu materi tentang bakteri ya. Kita akan pelajari tentang ciri-ciri bakteri, tentang sifat bakteri. Nah, itu pada minggu berikutnya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, Ibu minta Katisa untuk memimpin kita dengan doa. Marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk kita semua yang hari ini sudah mengikuti pelajaran pada hari ini. Jangan lupa minggu depan kita akan bertemu lagi dengan materi yang baru, materi tentang bakteri. Bisa mengerti ya? Bisa, Bu. Terima kasih untuk kita semua dan selamat siang. Selamat siang, Bu.